Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Welcome to the News from the Future bersama saya Rara Siahan dari Feel Ready. Dan hari ini kita akan mendapatkan pesan profetik untuk bulan Kislev. Saudara, di bulan Kislev ini adalah bulan ke-9, di mana ini adalah bulan di mana Tuhan akan memulihkan setiap impian kita. Kislev itu dimulai dari 13 November sampai 13 Desember. Dan kita tangkap setiap pesan profetik, kita tangkap setiap janji Tuhan di bulan ini, sehingga setiap kita mengalami apa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Saudara, this is the month to dream again. Apakah saudara siap untuk bermimpi kembali? Apapun impian saudara yang hancur di masa lalu, apapun setiap keinginan, setiap harapan saudara yang sudah terkubur dalam-dalam di musim yang lalu, percaya di bulan ini, kalau saudara percaya, kalau harapanmu bangkit, maka saudara akan bermimpi kembali dan saudara akan melihat apa yang saudara impikan akan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Saudara, ini adalah Kislev, adalah the birthing month, adalah bulan melahirkan, bulan ke-9. Kita tahu bahwa seorang ibu, mereka akan melahirkan pada usia kandungan ke-9. Artinya Kislev ini adalah bulan untuk melahirkan. Apapun yang kita kandung, apapun yang Tuhan berikan yang belum digenapi, dimana kalau saudara hari ini masih menantikan janji Tuhan, percaya di bulan ini saudara akan melihat kelahiran dari setiap janji-janji Tuhan. Akan ada tawa dan sukacita daripada kelahiran janji Tuhan. Akan ada sesuatu yang lahir dalam hidupmu. Klaim ini saudara. Klaim di dalam nama Yesus. Perhatikan selama 1 bulan ke depan ada banyak hal-hal yang lahir dalam hidupmu. Mungkin itu karunia, mungkin itu berkat, janji, harapan-harapanmu. Kalau saudara percaya, saudara akan mengalami kelahiran daripada janji Tuhan. Saudara, di Kislev juga ada yang namanya festival yang dikenal, yaitu The Hanukkah Festival. Di mana dalam The Hanukkah Festival ada salah satu pepatah Yahudi atau ungkapan Yahudi yang sangat terkenal, yaitu Nes Gadol Hayapu, yang artinya the great miracles happen here. Mujizat yang besar terjadi di tempat ini. Hanukkah adalah festival cahaya, festival of light, di mana saudara, ketika cahaya Tuhan dinyalakan, kegelapan akan sirna. Apapun jenis kegelapan dalam hidupmu, dia akan sirna ketika cahaya Tuhan mengintervensi hidupmu. So percaya di bulan ini akan ada light of God yang akan menjumpai hidupmu, menjumpai keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, sehingga semua kegelapan itu sirna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini juga berbicara God's provider, God's provision. Tuhan akan memberikan penyediaannya, bahwa Tuhan di saat-saat terakhir seperti festival Hanukkah, bahwa lilin itu terus menyala dan tidak pernah padam, walaupun dalam kenyataannya mereka tidak punya persediaan, tapi nyala itu terus menyala sampai lilin terakhir, sampai masa festival itu berakhir. Artinya saudara, ada provision, ada penyediaan yang Tuhan berikan buat setiap kita, karena Tuhan adalah the provider, dia adalah penyedia buat setiap kita. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan atau kelaparan. Percaya bahwa ini adalah bulan multiplication, bulan penyediaan Tuhan, bulan mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kita, bahwa mujizat yang kau sudah nanti-nantikan sejak lama akan segera muncul dalam hidupmu, karena miracles is coming, karena mujizat itu sudah datang. Amin saudara. Tapi di bulan ini, supaya saudara dapat melahirkan, supaya saudara dapat melihat janji Tuhan, saudara bisa melihat lahirnya janji Tuhan dan saudara dapat bermimpi kembali, saudara harus mempersiapkan strategi peperangan yang baru dengan cara menerima revelation atau pewahyuan profetik yang baru, menjadi formasi peperanganmu yang baru. Saudara, tidak ada keajaiban, mujizat, kemenangan tanpa peperangan. So hari-hari ini jangan pakai strategi yang lama, tapi saudara pakai strategi-strategi yang baru. Minta daripada Tuhan, minta revelation yang baru untuk kita memenangkan peperangan di musim-musim yang baru. Amin saudara. Di bulan Kislev ini kita tahu bahwa setiap bulan Kislev ini tidak pernah dimulai saat Sabat. Sehingga ini selalu muncul di hari-hari aktif atau weekdays, tidak pernah dimulai di bulan Sabat. Arti profetiknya adalah ini bulan yang aktif, ini bulan kita harus work in faith. Ini waktu kita harus bekerja dalam iman, bukan kita bersantai-santai dan menjadi malas. Bukan kita hanya berdiam diri dan pasif, tapi di bulan ini kita harus aktif. Ini bulan dimana kita mengerjakan proyek-proyek yang baru, tugas-tugas yang baru. Dan dengan iman saudara percaya bahwa di bulan ini saudara akan banyak menandatangani suatu kesepakatan yang baru atau kontrak-kontrak yang baru. Amin. Tapi di samping bulan ini work in faith, saudara bekerja, bergerak dalam iman, saudara juga jangan boleh melupakan rest in grace. Saudara beristirahat dalam anugerah Tuhan. Bulan ini di mana
Di samping kita menerima pewahyuan yang baru, peperangan yang baru, kita bekerja dalam iman kita juga raise in grace, kita beristirahat dalam anugerah Tuhan. Kita harus berakar di dalam kasih karunia Tuhan, supaya ketika saudara, kita semua mengerjakan segala sesuatu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah, kebaikan dan pertolongan Tuhan. Karena bukan karena susah payah kita mendapat keberhasilan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Susah payah tidak membuat kita jadi kaya diberkati, tapi karena anugerah, pemberian, dan kemurahan Tuhan, sehingga kita menerima berkat-berkat yang berlimpah. Oleh karena itu, selain kau bekerja dengan kuat, dengan imanmu, saudara juga harus beristirahat dalam anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan pakai segala sesuatu melebihi daripada kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Walk and work in faith, tapi kita harus rest in grace. Saudara, percaya dengan iman bahwa di bulan ini kita akan menapaki kepastian dan melihat pelangi perjanjian. Apakah saudara percaya bahwa badai sudah selesai, hujan yang deras telah selesai, dan di waktunya pelangi itu bersinar? Apapun badai dan gelombang dalam hidup kita, tetap percaya karena ada kepastian, karena ada janji Tuhan yang akan bersinar buat hidup kita. Tidak selamanya orang benar dibiarkan jatuh dan tergeletak, tapi ini waktunya saudara berharap melihat bahwa pelangi bersinar atas setiap hidup kita di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di bulan ini saudara harus fokus kepada peace and joy, pada damai sejahtera dan sukacita. Karena musuh berusaha mengambil damai sejahtera dan sukacita, sehingga saudara kehilangan kekuatan untuk berharap dan bermimpi kembali. Tapi hari ini saudara perjuangkan itu, minta Tuhan untuk setiap hari peace, damai sejahtera, joy, sukacita melimpah atas setiap hidup kita. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita dan damai sejahteramu. Hari ini pertahankan hatimu, pikiranmu, jiwamu untuk selalu damai dan bersukacita. Amin, saudara. Dan selanjutnya di bulan ini adalah bulan the month of angelic intervention. Ini adalah bulan di mana saudara akan mengalami pelayanan malaikat. Apakah saudara percaya? Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani setiap kita. Dia akan berperang bagi kita. Dia akan melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Percaya, bahkan saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan kirimkan malaikat penginjilan menjumpai mereka. Dan malaikat-malaikat yang lain yang akan Tuhan utus mengintervensi setiap aspek kehidupan kita. Karena kita percaya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Dan kita percaya malaikat akan Tuhan kirimkan untuk berperang bagi setiap kita. Amin, saudara. Selanjutnya Kislev adalah the month of full circle. Bulan seperti lingkaran yang penuh. Tulisan Kislev itu seperti angka yang full circle, lingkaran yang penuh. Artinya saudara, di bulan ini Tuhan akan membuat kita utuh. Whole again, kita akan menjadi utuh di dalam Tuhan. Tidak ada satupun celah, tidak ada satupun tempat kekosongan yang hampa, tapi Tuhan akan isi penuh dengan hadirat Tuhan. Dan percaya Tuhan akan membuatnya utuh. Dia yang awal, dia yang akhir, dia Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan, dia yang mengutus kita. Dia akan mengirimkan pasukannya untuk membantu kita. Dia memanggil kita setia, dan dia akan membantu kita menggenapinya dengan setia. Hari ini apapun yang tidak utuh dalam hidup kita akan Tuhan buat menjadi utuh. Apapun penggenapan janji Tuhan yang belum utuh dalam hidup kita akan Tuhan buat utuh, seperti lingkaran yang utuh, tidak terpecah, tidak berpisah. Circle juga berbicara unity dan kesatuan. Tuhan akan memulihkan kembali, rekonsiliasi, menjadikan utuh apapun yang terpecah belah, apapun yang rusak. Tuhan akan buat menjadi utuh kembali di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya yang terakhir, Kislev adalah the month of Benjamin. Benjamin adalah berbicara the right hand of God. Orang yang menjadi kepercayaan Tuhan, tangan kanannya Tuhan. Saudara tahu bahwa Benjamin adalah salah satu anak kesayangan daripada Yakub. Di mana dia adalah anak yang terakhir, tapi dia anak yang kesayangan, saudara. Dan hari ini Tuhan sedang membangkitkan umatnya, bukan hanya menjadi orang yang disayang Tuhan, tapi orang yang disukai Tuhan. Bagaimana kemanapun Tuhan pergi, Tuhan mengingat setiap kita. Ada anak yang disayang, tapi anak yang disukai, ada anak yang menjadi favorit. Dan biar setiap kita menjadi favoritnya Tuhan, kita menjadi kesukaannya Tuhan, kita ada di hati Tuhan. Sehingga Tuhan menjadikan kita tangan kanannya. Tuhan mempercayakan banyak hal buat setiap kita. Bayangkan kalau kita menjadi tangan kanan Tuhan, Dia akan mempercayakan banyak hal, otoritasnya, karunianya, revelationnya, bahkan pelayanan-pelayanan. Tuhan akan mempercayakan kita sebagai alat, sebagai saluran berkatnya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi perwakilan Tuhan. Artinya kita ambasador, duta besar kerajaan surga di dunia ini. Tuhan memakai kita untuk menyampaikan pesan-pesannya, memakai kita sebagai alatnya untuk menyatakan kebaikan untuk banyak orang di sekitar kita. Amin, saudara. Tetap semangat. Dan bulan Kislev berkata, are you ready? Apa saudara siap untuk bermimpi kembali? Apa saudara siap untuk berharap kembali?
Apakah saudara siap untuk memimpikan impian-impian Tuhan kembali? Kalau saudara siap, katakan amin. Demikian saudara, bulan Kislev ini tangkap setiap rema, janji Tuhan, prophetic action, prophetic message buat setiap kita. Kita terima semuanya dari Tuhan dan kita tolak katakan semua agenda iblis di bulan ini dalam nama Yesus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kita terima semua yang menjadi bagian kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biar semua apa yang disampaikan melalui video ini menjadi berkat, menjadi kebangkitan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih semua, tetap semangat, terus klaim janji Tuhan sepanjang bulan ini. Jangan menjadi lemah, jangan menyerah, jangan menjadi down, tapi bangkit dan perkatakan terus janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya katakan amin. Dan akhir kata, Rara Siahaan Revealer Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.